Salam sehat, salam satu hobi, salam seduluran. Para sahabatku dimanapun berada, keluarga selalu dalam keadaan sehat, rezeki dan barokahnya dalam keadaan berlimpah. Nah, ini saya ditemani oleh 3 kelompok ayam ini ya, berbeda umur. Hitung-hitung. Nah, ini calon pacek ini ya. Ini tinggi-tinggi. Ini juga calon pacek. Nah, ini lumayan ini. Nah, nih. Ya, masih belum dilepas 3. Sama yang di depan yang breeding ada 2. Nah, ini karena udah jam 3 sore dan kita mau memberi mereka makan sore, ini sebaiknya dimasukin kandang dulu ya, per kelompok. Nih, ini juga ini lumayan ini mau 4 bulan ini ya. Nah, ini kotak limba berkah 1 habis. Nah, yang ini habis. Nah, ini kita mau ini dia sedulur. Nah, ya, ini yang penting masuk dulu 1 kelompok. Nah, kita kancing. Kita sekarang masuk kelompok lain. Jadi budidaya ayam kampung skala rumahan sebenarnya itu adalah aplikasi dari kegiatan-kegiatan kewirausahaan, kegiatan bisnis lah, kegiatan usaha. Karena ada beberapa faktor yang harus kita persiapkan sebelumnya. Yang pertama adalah mengenai persiapan pembuatan kandang dan lingkungannya. Ada banyak turunan kalau diterjemahkan ya, dari memulai pilihan jenis bahan kandang, kemudian model kandang, kemudian juga itu lingkungannya dan lain-lain. Nah, itu yang pertama. Yang kedua sedulur, setelah kandang itu adalah memilih indukan ya. Apakah indukannya dibeli, apakah pelihara dulu untuk dijadikan indukan, kemudian indukan yang bagus pilihannya, babon pacek yang bagus, kemudian dijadikan menjadi biang, lalu itu yang ditunggu, dipelihara, dibesarkan untuk pada akhirnya dia bertelur ya, lalu mengeram, lalu menetas, kemudian dikembangbiakkan. Jadi seperti yang saya lakukan model kedua ini sedulur, saya pelihara ya pacek dan babon, kemudian saya kembang biakkan, dan sekarang inilah model atau tampang dari ayam kita, mulai dari umur 5 bulan, 4 bulan, 3 bulan, 2 bulan, 1 bulan. Nah, yang ketiga sedulur itu adalah pakan. Pakan utamanya apa, pakan pendukungnya apa, pakan kemudian itu suplemennya apa, apakah bahan yang wajib dibeli harus dari luar, atau mungkin juga itu adalah pakan racikan hasil olahan dari berbagai sumber organik yang ada di lingkungan, baik lingkungan sendiri maupun di lingkungan pasar. Itu sedulur yang ketiga, pakan. Pakan itu tentu harus memiliki kualitas dan juga unsur kandungan yang membuat ayam itu tumbuh sehat dan bagus-bagus pertumbuhannya. Nah, yang keempat sedulur itu adalah mengenai keamanan atau kesehatan ayam itu sendiri. Kesehatan ayam dimulai dari mungkin disinfektan kandang atau pengasapan kandang, atau mungkin juga itu pemberian vitamin, atau mungkin juga itu pemberian
beberapa jenis obat sesuai dengan jenis penyakit ayam itu sendiri. Nah, itu yang keempat sedulur. Yang kelima itu adalah mengenai bagaimana kemudian ketika ayam sudah tepat waktunya, ada sebagian dijual untuk memutar roda cash flow, ya, uang kas, dan kemudian juga ada sebagian itu dibelikan dalam bentuk pakan, dibelikan juga dalam bentuk perbaikan-perbaikan alat kerja. Jadi menjual adalah sebagian dari cara kita untuk menambah pendapatan dan kas supaya kita bisa memutar roda kegiatan budidaya itu sendiri. Nah, jadi itulah mengenai kegiatan kewirausahaan, jadi pemasaran lah istilahnya, ya, pemasaran dan penjualan. Yang keenam itu adalah bagaimana membangun sustenabilitas, keberlanjutan dari budidaya itu sendiri. Ya, jadi mulai berarti lagi siklus dimulai lagi. Dari mulai pacek babon hingga kemudian telur, kemudian mengeram, menetas, dibesarkan, breeding, dipelihara, lalu. Nah, itu artinya apa? 6 poin itu menjadi 6 langkah taktis dan kegiatan utama dalam kegiatan budidaya ayam kampung itu sendiri. Nah, sekarang saya mau masukkan dulu 2 kelompok ini, ya. Demikian sedulur, inilah kegiatan kita, ya, menjelang sore, karena kita masih sempat mengeluarkan 2 kelompok lagi supaya minimal mereka mendapat gerak badan dan juga olahraga dan dapat sinar. 2 kelompok itu kita sudah masukkan sedulur. Nah, jadi kalau kita lihat sedulur, ya, nih, ini ayamnya, ini tembloknya itu penuh, ya, keras lagi. Ini artinya apa? Dia mampu mencari makanan, ya, dengan mengais-ngais, dan kemudian dia berarti mendapatkan makanan, dan ini berarti kita tidak perlu lagi memberikan makanan sampai dia istirahat sore, ya. Jadi berarti mengurangi biaya pakan sedikit dengan melakukan umbaran, ya. Nah, ini kita lepas saja supaya mereka turun dan bisa mencari makan. Masih ada sekitar 2 jam, ya. Kita lepas mana, ya. Nah, ini kita tidak lepas, ya. Nah, ini kira-kira demikian sedulur. Jadi memang tadi, ya, bagaimana dalam manajemen budidaya itu ada yang namanya beban dan biaya, ya. Di awal sudah ada yang namanya biaya-biaya investasi ketika melakukan kandang. Di kedua juga itu melakukan pembibitan bacek ataupun apa, semua ada biaya. Jadi 5 kegiatan utama budidaya itu, kewirausahaan itu pada prinsipnya adalah biaya. Dan kita harus berupaya menekan biaya supaya ada untungnya. Karena kalau itu usaha budidaya ayam kampung berorientasi bisnis, berarti harus menjalankan prinsip-prinsip kewirausahaan tersebut, sehingga pada akhirnya selalu yang adanya namanya surplus, untung, ya, untung dan mendapatkan profit, ya. Minimal ada selisih margin antara total pengeluaran, ya, setelah dikurangi total pendapatan, itu masih ada biaya atau masih ada pendapatan bersih yang kita dapatkan sebagai hasil dari kegiatan kewirausahaan itu. Nah, ini dia sedulur 2 kelompok indukan tahap kedua, ya, yang akan kita lepas sekitar 2 jam. Minimal mereka masih bisa gerak badan, tidak bosan di kandang, dan kemudian juga mereka masih bisa mencari sedikit pakan yang ada. Tapi tujuan utamanya adalah supaya mereka itu bergerak dan kedua dapat sinar. Kira-kira demikian. Salam sehat buat seluruh semuanya dimanapun berada. Budidaya ayam kampung itu adalah orientasinya usaha. Kalau dia sekadar memelihara untuk kegiatan rumah tangga, itu berarti memanfaatkan sisa waktu kita atau memanfaatkan limbah dapur kita
atau memanfaatkan lingkungan di sekitar rumah kita untuk menghibur diri dan untuk memelihara ayam-ayam sekadar untuk kesibukan-kesibukan rumah tangga. Sukses buat para sedulur semua dimanapun berada.